Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang hadir di sini semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di sini melakukan kegiatan rutin kita yaitu pertemuan kelompok atau P2 K2 yang rutin kita lakukan dalam setiap bulannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita sama-sama memperbanyak salawat kita. Semoga dengan banyak-banyak bersalawat kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada pertemuan hari ini Bu, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang masih dalam modul 1, yaitu modul pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, sebelum saya memasuki materi, saya mau ngajak Ibu melakukan suatu permainan. Ya Bu ya? Ya. Nah, permainannya bagaimana? Nah, Ibu coba ikuti saya. Jadi saya pertama saya contohkan dulu ya. Maria, ikuti Bu geraknya. Maria menari di atas menara. Lagi Maria menari di atas menara. Maria menari di atas menara. Ini saya lebih cepat ya Bu ya. Ibu mengikuti ucapan saya. Oke. Maria menara di atas menari. Maria di atas menara menari. Salah. Oke, terima kasih ya Bu ya. Nah, pada materi hari ini yang ingin saya sampaikan ialah mengurangi perilaku buruk anak. Jadi yang akan kita bahas di sini bagaimana cara yang lebih baik sebagai orang tua saat kita menghadapi perilaku buruk anak. Jadi sebelumnya saya mau nanya dulu nih sama ibu-ibu yang ada di sini. Dulu orang tua ibu apa yang dilakukan mereka pada saat ibu melakukan kesalahan? Dimarahi Bu, dipukul. Oke, dimarah, dipukul, dinasehati. Nah, pada saat kayak Ibu Pica tadi ya mengatakan bahwa dulu waktu kecil sama orang tuanya pada saat melakukan kesalahan dimarah, dipukul. Nah, bagaimana perasaan Ibu pada saat orang tua melakukan hal itu? Sedih Bu, Sedih, takut, gemeteran. Nah, oke, saya mau ngajak Ibu sama-sama kita menghayal Bu dulu sementara. Ya Bu ya. Coba kita angkat kedua telapak tangan kita ke atas. Nah, coba Ibu bayangkan di atas tangan Ibu ini ada segenggam pasir. Udah Bu? ya. Nah, udah. Coba pasir tersebut Ibu genggam. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Makin lama genggaman Ibu tadi semakin erat. Makin erat. Lebih erat lagi Bu. Lebih erat. Nah, pada saat Ibu menggenggam pasir tersebut, apa yang terjadi pada pasir yang ada di genggaman Ibu? Berjatuhan Bu. Berjatuhan. Nah, jadi pada saat Ibu menggenggam pasir yang Ibu genggam itu akan berjatuhan dari sela-sela jari kita. Semakin erat genggaman yang Ibu lakukan, semakin banyak pasir yang berjatuhan. Ya Bu ya. Jadi coba Ibu bayangkan bahwa pasir tersebut adalah seorang anak yang dilahirkan ke dunia dengan segala macam kebaikan yang dia miliki. Ya. Nah, tangan yang menggenggam tadi adalah kita sebagai orang tua. Nah, genggaman erat tadi adalah sikap dan perilaku orang tua pada anaknya. Jika orang tua memperlakukan anaknya dengan kasar, maka bukan hal yang gak mungkin Bu, lambat laun segala kebaikan yang ada pada anak tersebut akan menghilang. Ya Bu ya, benar
Benar nggak Bu? Nah, Benar. Nah, kesimpulannya adalah bahwa kita itu Bu tidak bisa melakukan kekerasan pada anak. Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Kekerasan yang kita lakukan pada anak itu akan membuat anak semakin tertantang melakukan hal yang buruk. Anak akan beranggapan Bu bahwa oh kalau dia melakukan yang buruk itu cara dia mendapatkan perhatian dari ibu. Gitu. Nah, lebih parahnya lagi kalau kita melakukan kekerasan, anak akan menganggap bahwa menyakiti orang lain itu adalah hal yang wajar. Banyak dari kita ya Bu ya, orang tua yang merasa bingung menghadapi perilaku buruk yang terjadi pada anaknya. Makanya kadangnya banyak orang tua mengambil cara mudah Bu melakukan atau menanggapi perilaku buruk pada anaknya. Misalnya dengan melakukan kekerasan fisik. Apa kekerasan fisik yang dilakukan orang tua pada anak? Mencubit. Apalagi Bu? Memukul. Ada yang menjambak, menunjang, menendang. Nah, selain kekerasan fisik yang dilakukan orang tua, terkadang ada juga orang tua yang melakukan kekerasan non fisik terhadap anaknya. Yang mana yang dikatakan kekerasan non fisik? Misal memaki anak, marah pada anak, memelototi anak. Nah, itu semua termasuk kekerasan non fisik yang dilakukan orang tua kepada anak pada saat anak melakukan perilaku buruk. Nah, di belakang saya ini Bu, ini ada flip chart. Flip chart gambar dampak kekerasan negatif yang dilakukan orang tua pada anak. Jadi kekerasan tadi ada kekerasan fisik dan ada kekerasan non fisik. Nah, ini dampak yang dirasakan anak Bu pada saat orang tua melakukan kekerasan fisik. Bisa Ibu lihat gambarnya. Kira-kira dari gambar ini apa yang dialami anak? luka, Anak merasakan luka, memar, ya Bu ya, luka memar yang dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh anak tersebut. Nah, ini dia dampak kekerasan fisiknya. Nah, bagaimana dengan dampak kekerasan non fisik yang dirasakan anak? Nah, ini dia Bu contohnya. Ini contoh dampak kekerasan non fisik yang dirasakan oleh anak pada saat mendapati kekerasan dari orang tua. Anak menjadi apa? Anak menjadi pemarah. Kemudian apa? Anak lebih agresif. Anak tidak percaya diri. Selain tidak percaya diri, apa yang dialaminya? Kesulitan berkonsentrasi pada saat mengikuti pelajaran. Ya Bu ya? Nah, banyak dampak yang dialami oleh anak pada saat mendapati kekerasan fisik dan non fisik. Jadi, saya ulangi bahwa kekerasan bukanlah cara untuk kita menyelesaikan masalah Bu. Ya Bu ya? Saya mau mengajak ibu-ibu semua untuk yuk kita stop, kita berhenti melakukan kekerasan fisik dan non fisik kita terhadap anak. Banyak cara yang kita lakukan Bu untuk mengurangi perilaku buruk anak. Jadi pada saat anak melakukan perilaku buruk, saya mau ngajak ibu, mari sama-sama kita mempraktekannya di rumah. Apa yang perlu kita praktekkan di rumah? Yuk kita tahan diri kita. Kita tahan emosi kita tahan amarah kita pada saat anak melakukan perilaku buruk. Bisa Bu? Insya Allah bisa. Karena yang perlu kita ingat, yang saya sampaikan tadi Bu, saya ulangi, bahwa kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan suatu masalah. Ya Bu ya? Kekerasan yang kita lakukan kepada anak hanya akan membuat anak melakukan hal yang buruk. Hanya akan membuat anak menganggap bahwa
menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Jadi kita sama-sama dari sekarang pulang dari sini, kita belajar, kita tahan diri kita tahan emosi kita pada saat mendapati anak melakukan perilaku yang buruk. Bisa, Bu? Insya Allah bisa. Saya berterima kasih sekali pada hari ini Ibu dapat kembali lagi hadir mengikuti materi pembelajaran kita. Semoga apa yang saya sampaikan dapat sama-sama kita praktekkan ya Bu ya di rumah. Insya Allah. Insya Allah. Nah, saya berharap dan berdoa semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita semua diberi kesehatan sehingga di bulan berikutnya kita dapat bertemu lagi dalam kegiatan kita pertemuan kelompok atau P2K2 untuk materi kita selanjutnya. Insyaallah. Demikian aja Bu yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.